semua, selamat pagi. Ini ini kaos yang dipakai oleh Pak Max. Ini adalah hadiah dari mitra kami dari Yesi Is. Nah, ini Artinya apa? ada artinya nih. Siapa bisa menebak apa artinya? Ini panah, ini dulu ya. Panah turun, lalu ada salib, lalu ada ini, lalu ada panah naik, ada panah turun lagi. Kira-kira ada teman-teman yang berani menebak apa Saya, saya, artinya? saya. Oh, saya. Mari, Pak. Eh, Panah turun, itu Yesus Ya, turun ke dunia. Yesus turun ke dunia Ya, kemudian untuk mati di kayu salib, untuk mati di kayu salib. mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ini Ya, gambar apa nih, Pak? itu dikuburkan, Iya, dikuburkan, kuburan. kuburan, disalibkan, mati dikuburkan, lalu bangkit Ya, dan naik ke surga bangkit untuk naik ke surga, panah yang ya naik. panas naik untuk turun ke dunia. Untuk kembali lagi nanti Ya. pada Iya. suatu saat. Ya, dapat hadiah. In- Hore. Yeay. Inkarnasi atau Natal, salib, Ya, bangkit, ascension, kenaikan, Ya, dan kedatangan kedua. kedatangan yang kedua. Wow, terima kasih banyak Pak Pur. Teman-teman yang Fokus akan pasca. So kami ya, pasti jantung di inti utama. Silakan. ya. Jadi itu adalah icebreaker hari ini. Dan semoga teman-teman semuanya bisa semakin merasakan Paskah karena Paskah adalah hari terbesar bagi perayaan kekristenan. Karena kalau Tuhan hanya lahir tetapi tidak bangkit, tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah hidup kita. Puji Tuhan. Ya, Pak Max, ini acara kita hari ini adalah kita akan berbicara tentang AI dan Paskah. Ya, apa harapan Pak Max nih? Harapan saya cukup sederhana. Tahun yang lalu diakhiri dengan AI dan Natal. Hmm. Dan luar biasa presentasi, luar biasa hasil, dan itu jadi berkat kepada berapa banyak orang dalam persiapan pribadi, berapa banyak gereja dari sekolah minggu sampai khotbah, dan saya percaya dengan cara yang miripnya, kalau bisa jadi seluar biasa AI dan Natal, pasti AI dan Paskah bisa jadi berkat sebesarnya. Ya, betul. Saya sendiri merasakan Bapak Ibu, mungkin karena sangat sibuk sekali ya, kadang-kadang kita menjadi kurang kurang mempersiapkan dengan baik. Eh, Khususnya di beberapa waktu-waktu yang lalu ya, masa Paskah itu selalu kesibukan luar biasa, capek secara fisik, capek secara pikiran, capek secara apa ya, pengaturan untuk semua hal gitu ya. Dengan bantuan AI, saya merasakan sih sangat terbantu banget gitu ya. Jadi pekerjaan banyak itu bisa dikerjakan dengan lebih efisien dan persiapannya waktu yang sisa itu bisa untuk persiapan lebih baik untuk mengatur dan juga mempersiapkan terutama untuk berdoa. Ya, dan siapapun yang sibuk pasti perlu ada assistant, Iya. penolong daripada penolong manusia dan ada tim dan seluruh staff, tapi lebih lagi satu assistant yang punya keahlian dan kemampuan digital Iya. seperti AI. Dan saya lihat bisa Bu Yulia dan tim lebih tak hanya Mhm. aktif tapi efektif dan bisa daripada itu punya semangat baru dan Betul. ide-ide yang baru. Karena saya lihat AI memberi berapa banyak kreativitas kepada Ya, tim Anda. ya ada banyak yang terlupa kalau udah terlalu sibuk tuh kita jadi stuck gitu ya kadang ya. Nah, hari ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita ditemani oleh beberapa, actually banyak sekali teman-teman yang sudah siap membagikan hasil yang mereka dapatkan dari memakai AI untuk bisa Bapak Ibu lihat dan mungkin akan menginspirasi supaya pelayanan Paskah akan menjadi semakin semakin sungguh-sungguh dan semakin siap untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Gitu Nah, itu, ya. ayo mulai. Iya, mari Iya. kita mulai. Pertama kita akan mendengar dari Pak Purnawan untuk bisa melihat bagaimana persiapan beliau dan juga ajakan beliau untuk perayaan Paskah. Silakan Pak Pur. Iya, terima kasih Bu Yulia, Pak Max untuk waktunya ya. Saya akan share screen beberapa ide yang boleh Bapak Ibu lakukan untuk menyambut Paskah ini. Dan seperti kata
Bu Julia tadi itu menjadi semacam asisten bagi kita. Mungkin ada beberapa orang yang takut, wah nanti tidak sesuai atau mungkin kita dibawa kemana gitu. Kendali tetap ada di tangan kita. Kita tidak bisa, tidak diberi, diarahkan begitu, tapi kita akan dibantu dengan AI ini begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendayagunakan AI di dalam perayaan Paskah. Nah, karena saya pelayanan anak, mungkin nanti sebagian besar untuk apa ya, untuk pelayanan anak, tapi tetap tidak menutup kemungkinan bagi pelayanan di bidang-bidang lain begitu ya. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini, sebentar, sebentar, ini saya eh, ya, untuk AI yang pertama kita dapat menggunakan chat dulu. Chat itu kita gunakan dalam rangka untuk mencari ide atau mencari membuat lesson plan kalau untuk anak-anak. Karena apa? Karena di dalam kalau kita mengandalkan eh, apa diri kita sendiri, barangkali seperti yang dikatakan oleh Bu Yulia tadi, tidak ada banyak waktu yang dapat kita gunakan karena mungkin ada banyak persiapan yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, untuk lesson plan pasca itu kita bisa menggunakan berbagai macam bantuan asisten chat. Yang pertama itu bisa menggunakan Bard atau batgoogle.com. Alamatnya sekarang sudah menjadi Gemini ya, Gemini sudah menjadi Gemini. Kemudian bisa menggunakan cloud, alamatnya ada di situ, cloud.ai. Kemudian kita bisa menggunakan Copilot untuk yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ChatGPT di alamatnya chat.openai.com, kemudian Perplexity, dan masih banyak lagi ya. Ini sebagai contoh saja, nanti eh, teman-teman bisa mencoba salah satu atau bisa menggunakan prompt yang sama untuk berbagai macam ini. Jadi nanti pilih yang terbaik karena masing-masing ada keunggulan dan juga ada kekurangannya. Nah, sebagai contoh, tema Paskah PGI pada saat ini itu adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Namun sayangnya itu saya belum menemukan eh, apa ya, deskripsi atau keterangan lebih lanjut tentang tujuan ini apa, kemudian latar belakangnya apa, lalu bagaimana kita mengembangkan panduan-panduan untuk pelaksanaan perayaan Paskahnya. Nah, pertama-tama tentu kita perlu melakukan semacam PA, pendalaman Alkitab, bisa sendiri, tapi kita bisa menggunakan bantuan dari AI begitu ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara, salah satu cara untuk menggunakan PA, menggunakan metode apa itu induktif ya, menggunakan AI dari bacaan alamat ayat tadi. Ya, pertama-tama kita pakai Copilot ya, saya akan menggunakan Copilot, Copilot yang ada di sini. Kemudian saya ketikkan kalau dalam PA induktif itu kita pertama-tama dalam langkahnya untuk PA induktif itu adalah observasi, interpretasi, dan aplikasi ya. Lah untuk observasi kita pertama-tama meminta bantuan kepada chat untuk menemukan fakta-fakta apa yang ada di dalam bacaan atau perikop bacaan kita. Nah, saya ketikkan di sini berikan fakta-fakta yang ada di dalam Roma 6. Kalau di dalam bacaan kita Roma 6 itu perikopnya dari 1 sampai 14 yang meliputi siapa siapa yang terlibat, 5W1H ya di sini. Siapa, kemudian kapan atau waktu,
kemudian atau waktu, kemudian nama, tempat, kemudian when, where, what, apa yang terjadi, who sudah, when sudah, what, why, mengapa ayat ini ditulis ya. Nah, kemudian di enter. Nah, dari situ kita akan mendapatkan respon dari Copilot ya. Selain Copilot, nanti kita bisa menggunakan copy pertanyaan yang sama menggunakan di alat chat yang lain. Karena masing-masing memiliki keunikan sehingga kita bisa memilih dari sekian itu eh, apa deskripsi untuk fakta-faktanya, observasinya ya. Kini kita bisa mendapatkan fakta-faktanya, siapa yang terlibat itu Paulus, kemudian kapan waktu surat ditulis itu sekitar 57 Masehi, kemudian tempatnya ada, kemudian apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu interpretasi ya. Interpretasi bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa menggunakan perenungan kita sendiri, tapi kalau tidak bisa tidak punya waktu, kita bisa juga mencoba untuk memberi perintah kepada AI untuk membuat penafsiran dari eh, fakta-fakta tadi ya. Saya belum belum melihat seperti apa, belum mencoba, tapi kita lihat bersama-sama. Tadi sudah didapatkan fakta-faktanya. Kemudian kita beri perintah dari fakta-fakta ya, dari fakta-fakta yang sudah ada ini, yang sudah ada ini, berikan penafsiran yang dikaitkan dengan Paskah. Nah, kita lihat apakah AI dapat memberikan penafsiran ataukah memang kita harus melakukannya secara manual begitu ya. Ternyata ada ya, bisa ya. Di sini Copilot itu memberikan penafsiran. Oh, aduh. Ini bukan 6 1 sampai 4 ya. Saya salah ketik kali ya nanti. Oh ya. 6 1 sampai 14 ya, mestinya tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14. Tapi nggak apa-apa ya, ini untuk latihan saja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan penafsiran dari eh, perikop kita. Kemudian kita bisa menanyakan aplikasinya apa begitu. Nah, sesudah itu kita bisa meminta kepada AI untuk membuat lesson plan ya, berikan atau aplikasi dulu ya. Lalu berikan penerapan penerapan atau aplikasi yang cocok, misalnya bagi anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini penerapannya sudah ada. Kemudian nanti kita bisa memberi perintah selanjutnya. Misalnya, buatkan lesson plan perayaan Paskah berdasarkan tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14 beserta dengan metode berceritanya, permainan yang pas, permainan yang cocok, kemudian mungkin lagu-lagu yang berkaitan dengan tema, ya, misalnya begitu. Ya, kita menunggu respon dari AI ya. Ya, tadi promptnya kurang durasinya ya. Mungkin kita bisa
gunakan misalnya durasi. Semakin kita spesifik akan semakin kita mendapatkan sesuai keinginan kita. Durasinya berapa menit, usia pesertanya berapa, jumlah anaknya ada berapa, jumlah pesertanya, kemudian mau dikerjakan malam hari atau siang hari, di outdoor atau di indoor begitu. Semakin kita spesifik memberikan prompt, maka semakin mudah bagi AI untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ ada banyak kemungkinan ya. Kalau misalnya kita tidak puas, kita bisa minta untuk dibuatkan lagi. AI membuatkan apa lesson plan atau sesuai membuatkan jawaban yang mendekati dengan keinginan kita begitu ya. Itu salah satu contoh eh, penggunaan AI ChatGPT untuk chat ya untuk membuat lesson plan-nya mulai dari kita melakukan PA kemudian sampai kita membuat lesson plan minute to minute begitu dan juga bahkan kita bisa membuatkan apa saja yang berbasis teks ya mintakan AI membuatkan puisi ya kita sesuai dengan tema Paskah misalnya. Setelah itu kita ketikkan buatkan puisi yang sesuai dengan tema Paskah dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kemudian misalnya yang akan dibacakan oleh anak usia misalnya 12 tahun dan sebagainya begitu. Ya, ini saya yang di atas ini berhenti merespon saja biar ini kemudian kita minta apakah AI bisa membuatkan puisi dari bacaan kita. Nah, ternyata bisa. Ya, walaupun mungkin dari segi rasa masih kurang ya, karena AI itu tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan, tapi ini bisa menjadi apa ya, bahan bagi kita untuk nanti memodifikasinya. Ya, tapi kalau misalnya sudah pas ya dipakai aja nggak apa-apa. Eh, kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa bikin puisi, kita bisa bikin pantun, kita bisa bikin apa saja yang berbasis teks ya, yang chat tadi. Nah, ini setelah berbasis teks, kita juga bisa memanfaatkan AI untuk yang berbasis gambar ya. Saya share dulu. Karena apa? Karena ini kembali lagi untuk anak-anak itu cara belajar manusia itu ada tiga aspek ya. Pertama secara visual, auditif, dan kinestetik. Nah, kalau yang belajar sesuai dengan apa gambar dengan auditif dengan melihat itu kita bisa meminta AI untuk membuat gambar, membuat lukisan, membuat video, membuat foto, bisa juga mental mapping juga bisa kita lakukan begitu menggunakan AI. Ini contohnya ideogram. Kita bisa meminta dia membuat ilustrasi, kita bisa minta dia untuk membuat apa alat peraga untuk gambar-gambar yang kita butuhkan dan aktivitas, misalnya mewarnai atau puzzle untuk menempel merangkai gambar dan sebagainya. Kita bisa menggunakan AI yang biasa saya lakukan itu memakai ideogram, kemudian ada Lensgo. Ya, Let's Go. Kemudian ada Bing Image Creator yang kita bisa gunakan secara gratis. Ini contoh yang saya gunakan untuk alat peraga Yesus murid-murid Yesus menangkap ikan begitu. Lalu yang di kanan itu cerita tentang Matius ya, Matius yang dipanggil si pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus. Kemudian ini Simeon ya cerita waktu Natal kemarin Simeon yang memegang
bayi Yesus, kemudian cerita yang di kanan itu gambar Yesus yang hilang waktu dia berumur 9 tahun di Bait Suci. Nah, kalau mau spesifik yang tepat itu biasanya kita gunakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi sekarang itu kita bisa untuk Bings itu bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, kita bisa menggunakan perintah dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, kalau menggunakan bahasa Inggris akan lebih presisi sesuai dengan mungkin mendekati keinginan kita begitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak bisa bahasa Inggris? Jangan khawatir, gunakan Translate ya. Di AI translate.google.com, ketikkan perintah dalam bahasa Indonesia, kemudian copy terjemahnya dalam bahasa Inggris, lalu paste di di kolom untuk prompt dari AI untuk image begitu ya. Ini contohnya, eh, saya menggunakan ideogram yang ini. Promptnya itu adalah Disney style. Jesus was starving in the hot and dry desert. 3D render cinematic ya. Untuk mungkin minggu minggu ini, minggu-minggu Prapaskah ini tentang Yesus yang apa yang dicobai dan dia berpuasa. Nah, bisa muncul seperti ini. Promptnya seperti ini, tapi kalau prompt ini diberikan lagi, kita ketikkan lagi, tidak akan menghasilkan gambar yang sama. Inilah uniknya di AI karena meskipun menggunakan perintah yang sama atau prompt yang sama, tapi hasil yang diberikan itu bisa berbeda. Lalu kita bisa juga meminta AI untuk membuat gambar line art yang bisa kita manfaatkan untuk mewarnai ya. Jadi gambarnya lalu di apa di copy, fotokopi lalu diwarnai oleh anak-anak atau secara digital ya, diwarnai secara digital bisa. Nah, selain itu juga bisa kita membuat flyer, undangan untuk Paskahnya nanti. Kita gunakan Canva. Di Canva itu juga sudah ada fasilitas text to image. Kita berikan perintah teksnya dalam bentuk teks, kemudian akan diubah menjadi image. Ini contoh flyer ketika saya mengajak anak-anak untuk belajar tentang Daniel ya, Daniel yang dia tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, lalu saya gunakan gaya Disney supaya anak-anak tertarik untuk melihat. Nah, ketika mereka tertarik, tentu juga akan tertarik untuk ikut di dalam acara kita, ya. Tidak hanya pada hari biasa, tapi juga dalam perayaan Paskah nanti kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat flyer yang menarik bagi mereka, ya. Itu yang di kiri itu adalah promnya. Nah, kemudian Canva kita juga bisa langsung membuat perintah dalam bahasa Indonesia juga bisa ya. Ini contohnya Yesus menenangkan angin ribut di atas kapal bersama murid-murid. Nah, hasilnya seperti itu. Kita bisa menambahkan stylenya apa ya. Nanti kita minta ilustrasi atau foto realistik atau minta gaya lukisan ala Van Gogh gitu misalnya. Coba aja di AI itu tidak ada yang salah. Jadi kalau salah itu tidak perlu takut, tidak akan dimarahi oleh AI. Paling kalau kata-katanya itu apa ya, melanggar komunitas akan diblok, tidak akan dibuatkan kata-katanya kalau terlalu sensitif begitu akan diberi peringatan oleh AI. Tapi secara umum kalau kita salah memberi perintah itu tidak akan dimarahi oleh AI. Jadi jangan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang aneh-aneh menggunakan AI. Kemudian juga kalau mungkin wajah dari orangnya itu tidak sesuai keinginan kita, misalnya dia sedih tapi kok gambarnya tersenyum. Nah, gunakan wheel of emotion ya. Di sini ada roda yang bisa menggambarkan emosi manusia, perasaan manusia. Secara garis besar itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada enam dasar emosi manusia, tapi bisa diperinci lebih lanjut lagi. Dan kita tinggal masukkan kata kuncinya itu. Misalnya rejected, tertolak, apakah shame, malu, scared, dia takut atau worried, dia apa
khawatir, anxious dan sebagainya. Nah, itu akan eh, wajah dari si tokoh kita itu akan menjadi lebih lebih hidup lagi, lebih berperasaan lagi. Kemudian untuk auditif itu kita bisa menggunakan ini vocalremover.org. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman itu eh, ingin mencari lagu-lagu, tidak punya alat musik, kemudian ingin menyanyi tapi ada iringan lagunya, tapi tidak ada karaoke-nya, tidak ada minuswanya. Nah, cari aja di internet, di YouTube, unduh, kemudian kita bisa menghilangkan suaranya itu dengan vocal remover. Jadi nanti suaranya akan hilang, tinggal musiknya saja. Itu luar biasanya AI sekarang itu begitu. Kita misalnya ada lagu-lagu yang kayak musiknya enak yang dapat kita pakai untuk mengiringi, lalu tapi masih ada suaranya. Nah, kita bisa menghilangkan dengan vocalremover.org. Kemudian kalau kita membuat flyer atau mau bercerita secara online, lalu kita tidak pede dengan suara kita misalnya kalau saya ini medoknya keterlaluan ya, sudah medok banget, nggak bisa diubah. Lalu kalau kita mau bikin voice over atau narasi dalam video, oh, kok medok, medok banget. Nah, kita bisa menggunakan 11labs.io. Kita tinggal ketikkan perintahnya, itu di situ akan mengubah suara kita itu dengan berbagai jenis karakter suara dan tidak lempeng ya. Kalau di Google kan itu suaranya lempeng saja kan, seperti robot. Tapi kalau di 11labs.io ini eh, ada dinamikanya, ada naik turunnya, kemudian ada temponya, cepat lambatnya begitu. Settingnya itu bisa dilihat di bagian setting itu kita bisa ubah-ubah, apakah mau lebih cepat, apakah mau lebih lambat, apakah dia lebih apa lebih lebih dinamikanya lebih banyak atau yang lebih lebih biasa saja, lempeng, tenang dan sebagainya itu kita bisa atur di Eleven Lab dan itu gratis untuk 10.000 karakter pertama. Jadi ini menarik yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya habis 10.000 pertama habis, kita sign up menggunakan email yang baru, kita akan mendapatkan 10.000 karakter berikutnya begitu. Nah, kemudian yang terakhir kinestetik ya. Kinestetik itu kita eh, tidak bisa memanfaatkan AI untuk aktivitasnya, tapi kita bisa memanfaatkan AI untuk mencari aktivitas yang pas untuk anak-anak yang kinestetik. Kinestetik itu yang melakukan. Atau kita bikin games, kita bikin kuis, kemudian pertanyaannya kita bisa mintakan pada AI untuk membuatkan pertanyaan, misalnya buatkan 10 pertanyaan beserta jawabannya dari peristiwa penyaliban Yesus. Kita berikan perikopnya dari Lukas sekian ayat sekian pasal sekian sampai sekian begitu, nanti akan dibuatkan AI. Tapi kita perlu memeriksa sekali lagi apakah pertanyaan itu benar, pertanyaan sudah benar dan jawabannya benar atau belum begitu ya. Tapi setidaknya itu sudah membantu 80% kita untuk membuatkan pertanyaan untuk kuisnya. eh ini contoh untuk anak-anak yang apa yang kinestetik begitu, ide yang saya usulkan itu pasang eh, barcode. Jadi idenya itu adalah mencari telur pasca secara digital ya. Yang dicari bukan telurnya tapi barcode ya, barcode yang disembunyikan di tempat-tempat tertentu begitu, berbentuk telur tapi isinya barcode. Lalu anak-anak diminta untuk mencari itu, lalu kalau ketemu di-scan dengan HP-nya. Di situ nanti kita bisa memberi pertanyaan, isinya dari barcode itu bisa pertanyaan, bisa link, atau bisa juga berisi ayat yang harus dihafalkan bersama dengan kelompoknya, kemudian mereka nanti mengucapkannya bersama-sama begitu. Kalau misalnya anak-anak kecil belum boleh pakai HP, nanti bisa memakai saat dibikin regu atau kelompok, lalu anak-anak diajak eh, dengan satu kakak guru yang mempunyai HP, dengan bantuan kakak guru itu kemudian mereka bersama-sama melakukan mencari atau memburu telur-telur digital yang disembunyikan.
Itu saja Bu Yulia yang bisa saya sampaikan tentang cara penggunaan AI untuk perayaan Paskah begitu. Ya, terima kasih Pak Pur. Wow. Ya, banyak ide dan saya senang untuk lihat tidak hanya teks tapi multimedia. Dan dalam bulan berikut, Sabda akan ceritakan tentang prompting multimedia dan AI dan multimedia, dua sesi yang sangat beda. Satu itu caranya, satu itu terkait dengan apa yang bisa dilakukan dengan multimedia. Dan pasca kalau hanya dibaca sangat beda untuk anak atau gereja daripada dilihat atau ada aktivitas untuk melibatkan. Waktu akan sangat cepat terlewat dan saya tahu ada daripada Effie dan tim-timnya. So, saya akan lanjut langsung. Nanti mungkin ada waktu untuk tanya jawab. So, silakan Effie. Oke, langsung saja dari tiga tim ya Lembaga Sabda. Saat ini Sabda ada tiga tim, ada tim dari Sabda Resources, dari tim Sabda Academy, dan dari tim Sabda Labs ya. Jadi setiap tim dalam Yayasan Lembaga Sabda akan berbagi ya bagaimana mempersiapkan Paskah berdasarkan ini pelayanan dari timnya mereka masing-masing. Saya mau persilakan dulu saja dari tim Sabda Resources. Sudah ada Pio dan juga Santi yang akan berbagi. Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Santi dan juga ini ada rekan saya Pio, kami dari Sabda Resources. Kami dan teman-teman di Sabda Resources kami berfokus untuk membuat konten-konten, jadi dari teks hingga media, dan itu menjadi keseharian kami gitu ya di dalam aktivitas di Sabda. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini kami akan berbagi untuk dua bagian penting, yaitu pertama mengapa AI dan Paskah, lalu yang kedua tentang multiplikasi bahan Paskah. Jadi ada 7 perkataan salib, film Yesus, audio Alkitab, komik Alkitab, Go Paskah, Badino Paskah, dan nanti ada yang lainnya. Ya. Berbicara tentang AI dan Paskah, kami melihat perkembangan teknologi AI dapat menjadi alat yang sangat baik menolong kita mempersiapkan Paskah. Nah, dengan AI kita dapat memanfaatkan salah satu untuk multiplikasi bahan. Jadi fokus kami pagi ini untuk berbagi bagaimana kami memanfaatkan AI untuk mempersiapkan Paskah yang alkitabiah, variatif, dan menarik. Ya, diharapkan dengan kita bisa mempersiapkan Paskah dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh gitu ya, kita akan bisa mendalami Paskah seturut dengan firman Tuhan dan kita bisa menemukan makna Paskah yang sejati. Dan kami juga berharap kita akan bisa membangun relasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, AI juga bisa menolong kita sebagai rekan kerja, sebagai asisten ya untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Ya, beberapa hal yang terkait dengan multiplikasi bahan Paskah. Jadi kami sendiri juga sudah mengerjakannya dan juga sedang menyelesaikannya juga Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini di dalam multiplikasi bahan Paskah ini kami akan membuat gitu ya, membuat konten-konten yang bervariasi itu dari bahan teks, dari audio, dari video, sehingga dari multiplikasi ini kita akan bisa menghasilkan konten-konten Paskah yang bervariasi dan juga menarik. Nah, konten-konten yang bervariasi ini tentunya sangat berguna sekali untuk menjangkau lebih banyak orang melalui lebih banyak platform dan jalur. Nah, alat-alat yang kami gunakan diantaranya Perplexity, GPT, Whisper, Text to Speech, Avatar AI, dan untuk editingnya kita gunakan AI, Canva. Nah, kita akan langsung masuk ke bahan pertama. Topik yang sering dibahas saat Paskah adalah 7 perkataan salib. Nah, dari topik ini kami berdiskusi dengan AI tentang proses bagaimana membuat infografis. Dan kami berdiskusi topik apa yang harus ditampilkan, kemudian dia memberi deskripsi ayat selanjutnya, kemudian memberikan detail-detail terhadap bagian-bagian infografis dan keyword untuk ilustrasi yang bisa digunakan. Nah, berikut adalah hasil infografis yang dihasilkan berdasarkan diskusi bersama dengan AI. Ya, dari 7 perkataan salib ini Bapak Ibu, kita juga bisa membuat multiplikasi bahan yang lainnya. Ini salah satunya yang kami lakukan juga, membuat renungan berdasar 7 perkataan salib. Jadi karena ada 7, maka ini kita membuatnya 7 hari untuk renungan, dan sudah dilengkapi dengan panduan renungannya juga.
Ya, kita bisa lihat ya, ini contoh renungannya untuk hari pertama. Jadi setiap renungan pasti punya format ayat hafalan, renungan, pertanyaan refleksi, yang nanti bisa menjadi bahan diskusi, lalu ada usulan aplikasi dan juga doa. Ya, ini disediakan dalam 7 hari, sesuai dengan 7 perkataan salib. Lalu selain itu kami juga membuat derivatif lainnya, ada refleksi 7 perkataan salib, lalu juga ada quote, dan ada audio dan juga video juga ya. Nah, kita Rio. coba putar untuk yang video ya. Hari 1, kasih yang tak terbatas. Ayat hafalan Lukas 23:34. Kemudian Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Isi renungan, di tengah rasa sakit dan penghinaan yang dialami di atas Nah, demikian presentasi pertama tentang bahan Paskah tentang 7 perkataan salib. salib. Hari 1, kasih yang tak terbatas. Ayat hafalan Nah, selanjutnya kita ke video Paskah berdasarkan bahan-bahan Paskah Sabda yang banyak yang sudah disusun di Hai semuanya, Drive. kemudian Kita Yesus membuat mengajak satu bahan murid-murid berdiskusi kembali dengan AI tentang infografis multimedia. Jadi di sini ada data-datanya, tempat, fakta-fakta penting yang perlu diketahui. Kemudian ada video yang kita gunakan sebagai ilustrasi dan avatar untuk memberikan narasi. muridnya pergi Kita keluar syuting ya kota. semuanya. Yerusalem, janganlah hatimu gelisah aku. Pergi untuk menyiapkan tempat bagimu aku. Akan datang kembali dan membawa mu. Supaya Nah, nanti lebih lengkapnya kita bisa cek bersama-sama. Ya, selain itu kami juga membuat multiplikasi bahan berdasar dari audio Alkitab. Ya, ini salah satunya bisa kami ambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 16. Ini tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kami ambil dari audio ini untuk dijadikan artikelnya dan juga ada pertanyaan refleksi yang sangat berguna untuk menjadi bahan diskusi baik dalam komunitas maupun untuk sekolah minggu. Nah, komik pasti salah satu bahan yang menarik untuk anak-anak muda. Komik Alkitab khususnya tentang Paskah sebenarnya sudah dilengkapi dengan panduan baca, baik untuk yang komik secara umum ataupun komik yang topikal, topik Paskah contohnya. Nah, tapi kita juga bisa berdiskusi atau ber-PA bersama dengan komik dengan kita awalnya meminta panduan bagaimana kita dapat ber-PA dengan AI. Dan cara-cara ini bisa kita lengkapi dengan media-media grafis yang lebih menarik untuk anak-anak muda untuk melakukan pendalaman makna Paskah dengan AI melalui bahan komik. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah ya lihat brosur ini. Kami juga pernah melakukan acara seminar Go Paskah dengan banyak topik menarik. Ada Bible Study, storytelling, film Paskah, drama, dan yang terakhir kemarin kita juga ada Paskah ya, sekolah minggu gitu ya. Dan dari bahan-bahan seminar ini kita juga bisa Bapak Ibu untuk membuat multiplikasinya dengan memanfaatkan AI. Jadi ini ada beberapa contoh ya untuk ada video, ada PPT, audio, kita bisa bikin transkripnya, artikelnya, konten web, infografik, dan lain-lain. Ya, ini beberapa yang kami akan berikan contoh. Jadi dari salah satu materi seminar, kami membuat karusel untuk bisa memberikan informasi juga gimana mengembangkan storytelling Paskah gitu ya. Lalu juga dari situ kita bisa membuat yang lain, cara membuat drama Paskah sendiri, yang ini bisa nanti didistribusikan di media sosial. Lalu juga untuk film Paskah, gimana sih untuk bisa menggunakan film Paskah ini secara kreatif gitu. Nah, ini juga bagian-bagian pentingnya kami kemas lagi gitu ya dengan memanfaatkan Canva tentunya untuk bisa nantinya dinikmati oleh kaum remaja juga. Nah, selanjutnya program Badeno Paskah khususnya untuk tahun ini pasti akan lebih menarik karena akan dilakukan bersama dengan AI. Jadi Badeno Paskah dengan AI. Nah, saat Bapak Ibu Saudara sekalian buka situs sabda.id/badeno atau badeno.sabda.org, di situ ada Badeno Plus dan silahkan diklik di bagian Badeno AI, itu ada lanjut ber-PA dengan AI dan silahkan lakukan pendalaman firman Tuhan khususnya terkait dengan Paskah melalui Badeno Paskah AI. Nah, untuk ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap di sesi selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua multiplikasi bahan tadi di mana kita bisa memanfaatkan AI ya dengan maksimal untuk mempersiapkan Paskah, tetap ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, pastinya kita juga perlu mempersiapkan
pastinya kita juga perlu untuk membuat persiapan yang baik gitu ya sebelum memakai AI. Jadi pastikan idenya jelas, referensi, dan kita juga bisa menggunakan prompt yang bagus gitu. Lalu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari AI-nya, kita jangan terima mentah-mentah juga ya, tetap kita harus mengolahnya lagi, kita harus melakukan checking, kita harus cross-check lagi dengan firman Tuhan, harus sesuai gitu ya, supaya hasilnya juga tetap alkitabiah. Dan juga jangan dilupakan, kalau kita sedang memanfaatkan AI, pasti kita akan menemukan fitur-fitur ataupun menemukan hal-hal lain. Nah, ini kita tertantang nih untuk bisa meningkatkan wawasan dan juga skill kita untuk menggunakan AI dengan lebih baik, karena tetap tools tools AI itu akan terus berkembang juga. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan kredit untuk bahan yang kita gunakan. Nah, demikian sharing multifikasi atau pemanfaatan AI yang bisa kami bagikan. Kami juga sedang menyusun katalog Paskah yang nanti akan diposting di situs paskah.sabda.org dan akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, jadi semua bahan Paskah yang kita sharingkan ini, dan nanti pasti akan ada lebih banyak lagi ya, karena kita juga masih mengerjakannya. Ya, ini semua akan sangat bisa menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendalami Paskah dengan lebih baik lagi, dan ini juga bisa menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dalam satu proses pembelajaran. Nah, gimana nih untuk kita bisa tahu nih gimana sih pakai bahan-bahan ini gitu ya, melalui satu kelas, metode, maupun kegiatan yang lainnya. Ya, segera saja kita ini ya dengarkan sharing dari rekan kami dari tim Sabda Akademi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Santi dan Mas Pio, Bu Evi, serta Bu Yulia dan Pak Max sudah memberi kesempatan untuk tim akademi mempresentasikan AI dan Paskah. Bagaimana AI dapat dipakai dalam dunia pendidikan gitu untuk kelas-kelas diskusi online seperti itu. Baik, kita akan melihatnya dari 4 hal, yaitu AI dan pendidikan, yang kedua metode-metode pembelajaran klasik dan AI, yang ketiga AI Square, dan yang keempat training AI plus Badeno. Nah, kita mau melihat dulu latar belakangnya Bapak Ibu, bagaimana AI sangat mempengaruhi untuk dunia ini secara keseluruhan gitu, dan mengubah cara gaya hidup dan segala macamnya, baik dari segi pendidikan, safety, employment, shopping juga, transportasi, entertain, dan segala macamnya itu sangat mempengaruhi keberadaan AI ini. Tapi kalau kita melihat data ini, data 2021 ya, bagaimana dengan 2024? Apakah masih menjadi sebuah ancaman atau tantangan? Kita akan di Sabda juga telah mengadakan AI dan 2024, kekacauan atau kesempatan. Bapak Ibu bisa lihat kembali seminar ini atau seri AI Talks ini di ai.sabda.org untuk melihat bagaimana penggunaan AI di 2024, apakah masih banyak ancamannya atau justru banyak tantangannya gitu. Silakan dikunjungi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah teknologi AI jadi bikin banyak pengangguran? Itu kan yang sering menjadi ketakutan-ketakutan beberapa orang. Apakah akan menggeser, termasuk dalam dunia pendidikan? Apakah guru-guru digeser posisinya atau fungsinya gitu? Apakah guru akan digantikan dengan AI? Nah, kita akan melihat AI dan pendidikan, ancaman dan pendidikan. Kita melihatnya melalui 4 realitas, Bapak Ibu. Yang pertama, student will use AI, atau murid-murid akan menggunakan AI dan bahkan sudah menggunakan AI. Nah, itu realitas yang pertama di zaman sekarang, khususnya semua murid, siapapun ya, bukan hanya sekolah formal ya Bapak Ibu, murid dalam sekolah non formal pun sudah banyak yang menggunakan AI. Yang kedua, maka dari itu kita sebagai guru atau sebagai pendidik, pengajar harus mengajarkan student atau para siswa untuk menggunakan AI. Cuman mengajarkannya bukan hanya mengajarkan cara menggunakannya, tapi juga bagaimana menggunakannya secara bijak dan efektif gitu. Itu fakta yang kedua atau realitas yang kedua. Karena kita menghadapi perubahan atau flip the classroom atau peralihan metode kelas gitu, dari yang klasik yang biasanya guru banyak ngomong, banyak belajar, sekarang di mana kita memasuki mode classroom yang baru, di mana para siswa atau pendidik atau
para murid itu lebih banyak diskusinya gitu. Jadi siapkan bahan-bahan, materi, terus lebih banyak diskusi di dalam kelas. Itulah realitas yang ketiga. Maka realitas yang keempat, kita harus mengubah bagaimana dan bagaimana kita mengajarnya gitu. Kita harus rubah itu karena metode kelas atau classroomnya sudah berubah juga. Dan empat realitas ini akan menjadi satu fakta, yaitu harus invite AI to your class. Jadi harus manfaatkan AI. Maka empat realitas dan satu fakta ini akan menjawab pergumulan kita tadi. Apakah AI akan menggeser atau akan banyak pengangguran dengan AI? Ternyata tidak, karena teknologi AI belum atau bahkan tidak akan menggantikan peran guru, karena tetap membutuhkan peran guru seperti itu. Sekali lagi, empat realitas jadi satu fakta. Student will use AI, teach student to use AI, dan flip the classroom plus hybrid online dan maupun onsite, change how you teach. Invite AI to your class. Itu faktanya Bapak Ibu. Kita harus manfaatkan di dalam kelas. Dan karena itu, satu aspek daripada Paskah yang saya rasa terpenting itu ajar mengajar. Kami merayakan Paskah, tetapi sekolah minggu, khotbah, 40 hari persiapan, ada satu proses pemuridan, murid yang belajar. Dan di abad zaman AI ini, cara belajar and AI dengan pendidikan sudah mengubah apa yang bisa dan cara melakukannya. Dan saya rasa untuk tim Sabda Academy, ini tantangan untuk bagaimana memikirkan ulang seluruh pola itu untuk bagaimana untuk generasi tak hanya digital, tapi satu generasi AI akan bisa belajar pasca. Dan itu saya rasa satu tantangan, kesempatan untuk betul tim Anda bisa, wow, hasilnya. So, saya sangat excited daripada sharing itu. Lanjut. Ya, thank you Pak Max. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu dari Sabda Academy, dari Yayasan Lembaga Sabda melalui tim Sabda Academy sendiri mengadakan beberapa kelas-kelas diskusi online dengan memanfaatkan metode-metode pembelajaran baik klasik maupun AI. Dan di 2024 ini kami memulai tahun 2024 dengan kelas seri DIK atau Dasar-Dasar Iman Kristen, yaitu penciptaan dan kejatuhan, di mana sudah dilaksanakan mulai dari 17 sampai 24 Januari waktu lalu gitu. Dan di dalam kelas ini Bapak Ibu, kami menggunakan AI untuk melaksanakan kelasnya. Sebagai informasi, untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan Yayasan Lembaga Sabda atau baru mengikuti segala rangkaian acara Sabda, jadi kelas MLC itu ada dua macam, yaitu kelas modul dan kelas bedah kitab. Di mana kelas modul itu menggunakan modul sebagai bahan dasarnya. Di dalam modul itu terdiri dari 5 pelajaran, dan setiap harinya akan mendiskusikan satu pelajaran. Jadi di setiap hari selama hari diskusi, itu mendiskusikan satu pelajaran. Dan kelas bedah kitab itu melakukan penggalian kitab per pasal dengan metode SABDA atau juga metode lainnya sesuai dengan kitab yang digali. Nah, kelas MLC telah melibatkan AI, Bapak Ibu. Kelas modul seperti penciptaan dan kejatuhan kemarin itu bisa menggunakan AI sebagai salah satu referensinya untuk memperdalam pertanyaan diskusi. Karena setiap hari akan diberikan dua pertanyaan diskusi untuk didiskusikan bersama-sama untuk memperdalam pelajaran di dalam modul tersebut, gitu. Jadi keterlibatan AI sudah digunakan khususnya untuk kami yang diskusi gitu, bukan hanya kami yang mengajarkan, tapi yang menerima pengajaran atau yang sedang diskusi juga menggunakan AI. Dan kami juga telah melaksanakan kelas bedah kitab di kemarin, kelas bedah kitab Yunus, itu kami juga menggunakan AI. Salah satunya untuk mencari informasi terkait kitab Yunus, pasal yang sedang kami gali, itu menggunakan AI juga. Untuk memperluas sudut pandang juga tentunya, tapi bukan hanya satu-satunya yang kami gunakan atau bukan hanya AI, kami tetap memperluas dengan referensi-referensi lainnya. Nah, seperti contoh dua kelas yang sudah kami laksanakan, beberapa sharing berkat atau testimoninya dari Bu Lina Budiman, belajar banyak tentang pandangan yang berbeda dan juga melihat bagaimana AI bisa membantu kita dalam diskusi ya tentunya. Dan di dalam bedah kitab Yunus, Kak V. Biliona juga menyampaikan, AI sangat membantu saya dalam menggali ayat
per ayat di dalam Alkitab. Jadi dalam proses belajar mengajar pun AI sangat menolong Bapak Ibu, baik untuk diskusi maupun juga bahkan menggali. Nah, oleh sebab itu di bulan berikutnya, di bulan Maret, kami dari MLC akan mengadakan persiapan Paskah atau kelas-kelas Paskah. Ya, kami akan mengadakan kelas Yesus Juru Selamat. Tentunya ini akan kami manfaatkan AI sebagai salah satu referensi dan juga kelas memahami makna Paskah yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 Maret. Bapak Ibu jika berminat untuk berdiskusi bareng kami juga tentunya menggunakan AI silahkan daftarkan diri. Nah, kelas Paskah ini kami akan menggunakan AI sebagai asisten untuk efektivitas waktu mengingat peserta kelas itu nggak semuanya di rumah ya, tentu punya pekerjaan masing-masing, tentu punya kegiatan. Jadi tetap pelayanan, tetap bekerja, namun tetap juga mengikuti diskusi. Nah, oleh sebab itu dengan AI, maka AI bisa digunakan, dimanfaatkan sebagai asisten yang sangat menolong untuk efektivitas waktu, bisa menjawab secara tepat gitu, secara cepat juga tentunya. Yang kedua, AI sebagai salah satu referensi. Jadi bukan satu-satunya, tapi sebagai salah satu referensi. Karena tetap kami akan mendorong untuk membandingkan dengan referensi yang lain, untuk boleh melihat bagaimana ketepatan AI ini. Jadi em, bisa benar-benar memanfaatkan AI secara baik dan benar tentunya Bapak Ibu. Nah, apakah AI hanya kami gunakan untuk itu-itu saja? Tentunya tidak. Maka kami akan menggunakannya jauh lebih dalam lagi dan salah satunya adalah untuk pendalaman Alkitab atau PA. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Tian. Ya, oke, thank you Kak Ray. Ya. Ya, saya akan lanjutkan. Kalau tadi Kak Ray lebih banyak bicara tentang kelas, tapi dalam Sabda Akademi sendiri itu bukan hanya tentang kelas, baik online ataupun offline, tapi salah satunya adalah juga tentang PA. Nah, ini kerjasama juga dengan tim yang lain, nanti mungkin akan dibicarakan, maksudnya akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang akan saya jelaskan di sini salah satunya adalah terkait dengan AI Square. Atau ini adalah salah satu PA dengan AI. Nah, ini adalah logonya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat kan di sebelah itu kan ada AI, dan di tengahnya itu ada cross-nya. Harapannya memang kita tepat sasaran gitu. Maksudnya dalam menggunakan AI, kita punya pola untuk kita bisa ber-PA dengan AI. Dan langkah-langkahnya ini ada 4 ya, Bapak Ibu Saudara semua. Ada awali investigasi, ajaran, dan implementasi. Yang dimana keempat metode ini, keempat langkah ini, itu fokus pada, kita namanya kasih prompt itu namanya fokus gitu. Yang pertama F-nya itu tentang format, objektif, konteks, user usage, spice, spesial, specific, style. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin baru dengar atau mungkin agak-agak lupa, nanti bisa saja berkunjung ke situs ai.sabda.org. Nah, di situ ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prompt yang fokus itu. Nah, di sini kita awali metodenya itu dengan awali amati Alkitab apa adanya. Jadi di tahap yang pertama ini kita awali PA dengan membaca, menyimak, ataupun mengamati Alkitab secara teliti. Nah, ini akan saya lanjut saja. Ini detailnya. Jadi bagian pertama Bapak Ibu bisa melakukan, ini bisa terintegrasi dengan Badeno ya. Jadi kalau Bapak nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang metode Badeno, atau nanti Bapak Ibu bisa memilih. Yang spesial dari Badeno ini adalah Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan cara belajar. Kalau tadi Pak Purnawan sempat mention juga kan tentang cara belajar. Nah, jadi ada beberapa pilihan, ada baca, ada dengar, ada nonton, bisa disesuaikan. Ini untuk langkah pertama. Setelah itu nanti kan bisa melakukan pengamatan terhadap isi, konteks, dan juga poin-poin penting. Di bagian bawah ini ada contoh prompt yang fokus yang bisa digunakan. Nanti mungkin teman-teman admin bisa kasih di live chat. Nah, yang kedua itu adalah tentang investigasi atau kita akan menggali lebih dalam. Kalau tadi kan hanya menyimak, tapi ini kita akan menggali lebih dalam dan bisa dimulai dengan pertanyaan 5W plus 2H. Seperti yang tadi Pak Purnawan sempat demokan gitu kan. Kita perlu cari dulu 5W plus 1H atau plus 2H-nya gitu. Jadi kita akan tahu konteks seputar teks yang akan kita PA-kan. Nah, yang selanjutnya adalah
Ini lebih ke pribadi, jadi tentang ajaran atau apa artinya untuk aku gitu. Jadi ini merupakan salah satu refleksi pelajaran apa yang kita bisa ambil dan mungkin akan di dalamnya itu terdapat teguran atau peneguhan ataupun dorongan dari firman yang udah kita baca atau tadi kita sempat gali tadi. Dan ini juga bisa menggunakan bantuan AI untuk misalkan pertanyaan refleksinya atau lain sebagainya. Dan yang terakhir itu implementasi, pasti setiap PA butuh implementasi, butuh aplikasi. Kalau di salah satu metode kan SABDA itu butuh aplikasinya juga. Bagaimana kita dari pelajaran-pelajaran yang tadi kita dapat itu kita mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam konteks hidup kita. Nah, itu tadi 4 langkah yang bisa dilakukan. Kalau mungkin saya kecepatan nanti bisa lihat arsipnya karena ini kita lakukan beberapa kali. Nah, ini ada juga beberapa pengalaman ber-PA dengan AI Square. Jadi nggak cuma sekali ini kita baru berikan, udah berkali-kali pas Go AI dan sebelum-sebelumnya pun kita sempat lakukan. Jadi bisa berkunjung saja ke situs ai.sabda.org. Nanti ada bagian Go AI untuk AI Square. Nah, ini salah satu bagian, bukan hanya kita mengajarkan, tapi sebelumnya pun kita belajar tentang bagaimana cara kerja metode ini. Jadi kita training internal antara staf Sabda, terus juga kita pernah melakukannya di SMA 1. Kita lakukan 2 kali, karena yang bagian pertama itu terkait dengan Daniel, yang bagian kedua itu terkait dengan bagaimana kita menggunakan AI untuk ber-PA, dan yang kita pernah lakukan juga di SMP 1 Surakarta. Nah, itu beberapa yang pernah kita lakukan. Tapi bukan hanya tadi PA dengan AI, tapi kita pun tadi seperti yang Pak Max bilang gitu, kalau kita fokus untuk mentraining gitu. Kalau bagian yang menyiapkan bahan kan sudah resources ataupun tim labs gitu. Tapi kita bagian yang untuk bagaimana orang-orang bisa menggunakan AI, terutama untuk penggunaan dalam pelayanan. Dan ini adalah banyak sebenarnya training-training yang sudah kita lakukan, mulai dari teori dan praktek sampai juga derivatif sampai multiplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lihat semuanya itu bisa ada kita ada satu seri namanya seri AI Talk. Jadi fokusnya itu sebenarnya sebagai media pembelajaran. Jadi hal-hal yang seputaran AI dan pelayanan dan gereja itu akan kita bahas di seri ini. Ini dan di beberapa seri ini sebenarnya kan kalau sampai sejauh ini tuh lebih dari 10 seri yang udah ada tadi sempat dibilang sama Ibu Evi. Dan ini beberapa seri yang mungkin bisa kita rekomendasikan gitu. Kita coba kategorikan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali dengar atau mungkin kebingungan ini aku harus mulainya dari mana untuk belajar seri AI Talks ini gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan kita beri nama seri dasar gitu karena ini fondasi pertama kali kita memikirkan tentang AI gitu. Memikirkan tentang AI bagaimana, apakah AI bisa digunakan, makanya kalau di sini kita lihat serinya itu kan AI Forga tanda tanya. Dari ketiga event ini, kita mulai bergumul, kita mulai diskusi, apakah bisa AI digunakan untuk pelayanan, kalau bisa pun bagaimana, sehingga setelah seri dasar ini atau kategori dasar ini adalah kategori implementasi, di mana ketika kita sudah, oke, ternyata AI bisa digunakan untuk pelayanan sama dengan teknologi lain seperti internet ataupun website ataupun apps dan lain sebagainya gitu. Dan kita coba implementasikan AI itu ke dalam masing-masing bidang. Kalau aku bisa bilang ini bidang pelayanan gitu karena bukan hanya sekolah minggu aja, tapi diterapkan di gereja, di studi Alkitab dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita juga punya kategori khusus gitu. Maksudnya di sini kita kategorikan Natal dan Paskah khusus karena itu isinya adalah fokus untuk bahan-bahan Natal ataupun seputaran Natal. Dan kalau Paskah ini kan kita sedang bahas seputaran tentang Paskah. Dan di kategori selanjutnya ini yang coming soon, yang akan datang, yang sudah terjadi kan yang AI dan 2024, strategi-strategi prompting, dan nanti akan ada media prompting juga. Jadi kita nggak hanya fokus untuk bagaimana membuat teks yang baik, tapi bagaimana juga membuat media yang baik. Bagaimana juga menggunakan media-media yang ada untuk bisa digunakan dalam pelayanan. Dan yang terakhir ada juga seri Go AI. Ini yang seperti tadi saya sempat katakan, ada AI Square, ada juga kita pernah melakukan workshop AI
untuk khotbah, multiplikasi khotbah, dan yang akan datang itu AI quotient. Nah, ini nanti semuanya Bapak Ibu bisa akses saja di ai.sabda.org. Nanti semua sudah lengkap di situ. Eh, Bisa diklik saja sesuai dengan event yang Bapak Ibu inginkan gitu. Dan untuk selanjutnya, tadi kan saya sempat bilang untuk AI Square, tapi ada satu juga PA yang bisa kita lakukan, terutama dalam konteks Paskah ini di badeno.sabda.org. Untuk itu saya akan berikan ke Ibu Evi yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana menggunakan Badeno dengan AI ini. Oke, silakan Oke. Ibu Evi. Iya, terima kasih banyak Tian dan juga Ray untuk AI dan Pasca dari Sabda Academy. Sebelumnya saya mau minta teman saya Aldo untuk menjelaskan dulu sebenarnya tim Sabda Labs itu apa? Ya, tim Sabda Labs itu kalau di Sabda sendiri yang benar-benar fokus di biblical computing. Jadi kayak teknisnya, pembuatan AI, tools-tools, R&D, pengembangan perangkat lunak maupun hardware, terus aplikasi mobile, aplikasi web, pengembangan web, dan lain sebagainya. Itu kita fokusnya di situ. Oke, nah untuk lebih lengkapnya nanti boleh mengikuti Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda ya, Kenal Ilsa pukul 2 siang untuk mendapatkan informasi lebih lagi tentang tim Sabda Labs. Nah, salah satu persiapan yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim Sabda Labs pada tahun ini untuk persiapan Paskah sebenarnya ada banyak ya, cuman saat ini kami mau share tentang Badeno AI dan juga nanti rekan saya akan menginformasikan tentang ini ya, teman saya akan menginformasikan tentang Alkitab GPT. Nah, tadi mulai dari tim Sabda Resources sampai juga dengan Akademi menyinggung tentang Badeno ya, Badeno Paskah ya, dibilang ada Paskah klasik dan Paskah AI. Nah, tapi sebenarnya mungkin masih banyak juga yang masih belum tahu tentang Badeno, terutama Badeno Paskah. Saya akan sedikit jelaskan dulu ya. Badeno sendiri itu adalah singkatan dari baca, teks, lalu dengar, mendengar itu pasti audio, dan juga itu nonton, itu berarti kita melihat visualnya. Badeno baca, dengar, nonton Alkitab bersama, bukan nonton macam-macam ya, baca, dengar, nonton, fokusnya adalah Alkitab dan kita lakukan secara bersama-sama. Kami mempunyai program ini sudah sejak hampir 5 tahun yang lalu ya, dan ini merupakan salah satu cara untuk kita belajar Alkitab secara smart ya, salah satu bentuk bagaimana pelayanan biblical computing bisa diwujudkan itu ya. Dan Badeno ini sendiri sangat menolong kita untuk berinteraksi dengan Alkitab ala abad ke-21, dan ini menjadi satu revolusi cara baca Alkitab pada era ini, terutama pada era AI juga, karena memang Badeno Paskah ini bukan hanya berisi bahan-bahan atau Alkitab teks, Alkitab audio, ataupun Alkitab visual, tetapi Badeno ini sendiri merupakan rencana multimedia untuk membaca Alkitab secara 1 tahun. Jadi ini merupakan salah satu cara ya, makanya kami katakan interaksi dengan Alkitab setiap hari dan merupakan revolusi cara baca dan belajar Alkitab. Dan kami memilih untuk menyampaikan kembali Badeno Paskah ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan AI dan Paskah ini ya, karena Badeno Paskah ini bisa digunakan sebagai persiapan hati untuk Paskah yang multimedia, yang multigenerasi. Sekarang bukan generasi digital saja, tetapi juga generasi AI dengan multi cara belajar. Cara belajar pasti kita tahu ya ada berbagai macam, dan dengan Badeno ini kita harap bisa mencakup semua cara belajar atau gaya belajar yang dimiliki. Sedangkan Badeno Paskah ini sendiri, dengan Badeno Paskah ini kita bisa menjalankan program 7 minggu disiplin Prapaskah dengan PA Paskah yang multimedia dan sistematis ya, dan kita sudah mulai dari Rabu Abu tanggal 14 Februari yang lalu sampai dengan kebangkitan Yesus. Plus kami berikan 1 minggu ekstra untuk menyambut kelahiran gereja, dan ini adalah jadwalnya ya. Jadi di dalam minggu 1 sampai minggu ke-7 plus minggu pertama kita punya tema topik tentang nubuatan Mesias atau tentang penderitaan Kristus dalam Perjanjian Lama, lalu juga tentang Mazmur Mesianik di dalam kitab Mazmur. Dan hari ini kita masih masuk dalam Mazmur ya, tentang nubuatan Mesianik. Lalu minggu kedua itu adalah kita menceritakan tentang awal minggu terakhir mulai Yesus masuk ke Yerusalem ya, itu dari 4 Injil. Dan di minggu ketiga kita akan sama-sama belajar tentang minggu terakhir, khususnya dari kitab Matius saja ya, bisa melihat bagaimana minggu-minggu terakhir Kristus di kitab Matius. Kita juga bisa melihat kronologis perjamuan terakhir ya, dari kitab Yohanes ya sampai kepada doa Yesus di Yohanes 17. Kita juga bisa melihat malam terakhir ketika Yesus ditangkap, secara kronologis kita lihat dari 4 Injil.
Lalu kita juga melihat di minggu ke-6 kita bisa melihat hari terakhir tentang penyalipan kematian Yesus juga dilihat dari 4 Injil, dan di minggu ke-7 tentang kebangkitan Yesus kita juga bisa melihat secara kronologis dari 4 Injil, ditambah 1 minggu sebagai bonus tentang lahirnya gereja yang kita ambil dari Kisah Para Rasul. Semua itu bisa dilihat ya di dalam tema-tema Badono Paskah ini ayat-ayatnya, ini ada hijau-hijau, bisa langsung diklik saja nanti masuk ke dalam jadwalnya. Ini di dalam situs badeno.sabda.org. Ini adalah tampilan dari rencana baca multimedia dari Badeno Paskah untuk bulan Februari sampai April pada tahun 2024 ini. Sekarang default Bapak Ibu Saudara sekalian kalau masuk ke situs badeno.sabda.org itu sudah langsung ya bacaan untuk hari ini ya. Dan hari ini kita berada di tanggal 19, kita sudah masuk di dalam Mazmur 2. Ini tampilannya, ada baca, ada dengar, ada nonton, ditambah Badeno Plus. Ya, karena kan bukan hanya untuk baca, dengar, nonton, tetapi kita juga perlu mempelajari, sudah ada dilengkapi pertanyaan-pertanyaan, Badeno Suku, ada Badeno AI yang sebentar lagi akan kita bahas, ada Badeno Bonus dan Badeno Bersama, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semua penjelasan tadi ini singkat, itu sudah dijelaskan panjang lebar sebenarnya pada 12 Februari yang lalu. Silahkan nanti bisa mengikuti, sudah ada dipasang di situs paskah.sabda.org, di live sabda.org, dan juga bisa diikuti di YouTube Sabda Alkitab. Nah, sekarang apa itu Badeno AI dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk persiapan Paskah? Ya, Badeno AI ini sendiri sebenarnya bagian tadi sudah dari Badeno Plus, dan ini merupakan salah satu produk yang melengkapi studi Alkitab dengan metode Badeno. Dan tadi sudah kami katakan pertumbuhan atau perkembangan AI ini harus kita respons, sedangkan Badeno AI ini sendiri adalah respon dari gerakan AI for God berdasarkan perkembangan AI. Dan Badeno kita tidak hanya memakainya untuk generasi digital, tidak hanya memakainya untuk generasi multimedia, tetapi kita juga bisa membawa Badeno AI ini juga untuk membawa generasi AI yang back to the Bible, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana sih ada Badeno AI? Apakah Badeno AI ini merupakan hasil dari AI, gitu ya? Sebenarnya ya memang Badeno AI itu sudah pasti hasil generatif dari AI. Tetapi ya di sini ada dikatakan bukan AI biasa. Lalu AI seperti apa nih ya? Nah, ini adalah train custom AI. Jadi sudah dilatih terlebih dahulu gitu ya Aldo ya. Ini dia yang melatih. Ya sudah dilatih terlebih dahulu dari balik layar gitu ya. Sudah ada Alkitab, sudah ada data-data yang kami masukkan sehingga jawaban yang dihasilkan atau generatif yang dihasilkan itu sudah hasil yang alkitabiah menggunakan dataset dari Alkitab yang terbuka. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi Pak Wawan sudah memberikan simulasi tentang bagaimana kita membuat prompt untuk 5W, 1H atau mencari tafsiran dan sebagainya itu ya. Itu beneran hasil dari AI ya. Misalnya kalau tadi dari Copilot ya, itu hasil dari data-data dari Copilot itu sendiri ya. Nah, kalau dari Badeno AI ini sudah kami susunkan, kami sudah buatkan prompt-nya, nanti sudah ada ringkasan pengantar, latar belakang, topik dan sebagainya ya. Itu sampai dengan pengajaran doa. Nanti kalau mau demo sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung masuk aja ke situs Badeno, tapi saya kasih spill sedikit ya. Misalnya hari ini kita bicara tentang Mazmur 2, nubuatan mesianik ya. Di situ kalau kita klik ringkasan itu sudah ada ringkasan dari Mazmur 2. Mazmur 2 berbicara tentang apa gitu ya. Di sini adalah tentang, kalau di sini Allah berfirman kepada Mesias bahwa dia adalah anaknya yang diperanakkan, dia akan memberikan bangsa-bangsa kepadanya dan sebagainya. Itu sudah diringkaskan Mazmur 2 berdasarkan nubuatan mesianik. Lalu ada juga sudah dibuatkan ya hasil dari generatif AI-nya tentang pengantar dan latar belakang. Diceritakan pasal 2 ini adalah Mazmur kerajaan dan seterusnya, ada secara historisnya, secara konteks budaya, literatur dan sebagainya. Sudah sangat lengkap. Layarnya nggak cukup aja nih Do ya, masih ada di bawah ya, latar belakang dari berbagai macam konteks ya. Lalu ada topik, ada nama dan tempat yang juga sudah dijabarkan di dalam, ada kata kunci, ada pertanyaan refleksi dan diskusi juga. Ini kami gunakan, paling nggak kelompok saya digunakan ya dalam PA di Yayasan Lembaga Sabda untuk kita juga bisa membangkitkan banyak menggali lebih banyak belajar lagi untuk bisa diskusi, dan ada tentang pelajaran dan doa. Ini saya contohkan sedikit-sedikit saja ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, menghormati, takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah yang ada di dalam Badeno AI. Tetapi Badeno AI bukan hanya memberikan itu tadi berdasarkan rencana baca, lalu juga ada yang sudah dibuatkan oleh, sudah ditren ya
ya untuk AI-nya. Kita juga bisa loh tetap lakukan PA sendiri dengan AI dan semua aksesnya itu sudah kami sediakan lewat Badeno AI ini. Jadi kita bisa langsung masuk juga ke Perplexity karena di sana sudah ada satu tempat yang sudah di grounding ya, sudah disiapkan untuk PA. Jadi tinggal nanti melanjutkan aja, lalu sudah ada akses juga ke Alkitab GPT untuk bisa studi Alkitab dengan AI yang lebih mendalam, lalu juga sudah kami siapkan ada metode PA dengan AI Square, tadi teman-teman dari Akademi sudah jelaskan, lalu juga ada bagaimana kita bisa membuat hasil yang baik gitu ya, tentu saja kita perlu ada prompt yang bagus, dan kita sudah sertakan juga bagaimana membuat prompt yang baik dengan fokus ya. Ini tadi contoh Perplexity yang sudah di ground, jadi begitu kita klik mulai dengan PA sekarang, akan langsung masuk ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita tinggal ketik aja apa yang kita inginkan. Misalnya 5W1H untuk Mazmur 2 gitu ya. Atau pertanyaan refleksi yang untuk anak-anak kelas TK gitu ya, misalnya ya, untuk Mazmur 2 dan sebagainya gitu ya. Bisa kita lanjutkan. Lalu juga untuk masuk ke Alkitab GPT juga bisa langsung. Nah, ini nanti teman saya habis ini akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu Alkitab GPT kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagaimana bisa dipakai untuk Paskah. Ini juga tadi sudah bisa langsung masuk ya dari Badeno AI tersebut ke metode PA dengan AI gitu ya, AI Square, dan juga bisa melihat langsung formula dari fokus itu seperti apa, format, objektif, konteks, user, spesial, dan sebagainya untuk bisa membuat satu langkah untuk bisa membuat prompt yang baik gitu ya. Nah, semua itu untuk PA dengan AI ini sudah juga dapat diakses Bapak Ibu Saudara sekalian di ai.sabda.org, di alkitab.co, di ayopa.org, bahkan juga di YouTube Sabda Alkitab tersedia, sudah bisa masuk dengan ada link yang sudah kami sertakan di PPT ini. Ya, jadi dengan Badeno AI sebenarnya kita siap untuk melayakan dan memaknai Paskah selama 7 minggu. Kita akan sama-sama menggali, memahami cerita Paskah dengan cara yang segar, sistematis. Tadi Pak Wawan sudah membuka dengan sangat baik di depan gitu ya, bahwa lakukan PA terlebih dahulu. Bukan hanya lewat teks dan multimedia, tetapi juga bersama dengan teman-teman. Dan sekarang kita sudah punya AI. Teman saya bukan hanya Aldo, tapi saya juga punya asisten baru yaitu AI, dan bisa melakukan dengan lebih disiplin dan relevan. Intinya kita back to the Bible. Nah, bicara tentang back to the Bible, sekarang saya mau minta Aldo menjelaskan tentang Alkitab GPT ya, Aldo ya. Iya, oke. Alkitab GPT, kita ngomong soal AI. Ini merupakan salah satu tools AI yang kita buat dari Yayasan Lembaga Sabda untuk membantu kita ber-PA dengan AI gitu. Salah satunya dengan menggunakan Alkitab GPT. Apa sih Alkitab GPT itu? Ya, Alkitab GPT itu merupakan alat atau asisten atau teman, bahkan gimana caranya kita berstudi gitu dalam menggunakan AI. Tuh. Jadi ada di 2 platform untuk saat ini, ada di OpenAI dan ada satunya di FlowGPT. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya untuk di 2 platform itu? Yang pertama kelebihan di Alkitab GPT di OpenAI itu ada yang pasti lebih pintar karena dia menggunakan engine dari GPT-4. Tuh. Yang kedua, dia bisa generate gambar dengan baik. Terus dia juga bisa menggunakan jawaban lebih panjang dan bahkan lebih spesifik, lebih baik benar-benar daripada AI yang lain. Terus juga yang keempat itu tidak merubah atau mencampur isi dari Alkitab. Jadi karena Babelman atau Alkitab GPT ini sudah kita grounding atau sudah kita ajari sebelumnya menggunakan dataset Alkitab yang terbuka, jadi dia tidak akan lari-lari dari teks Alkitab itu. Jadi dia benar-benar konsisten, back to Bible. Tapi ada kekurangannya, karena dia menggunakan Alkitab GPT ini menggunakan OpenAI, yang pastinya berbayar, jadi tidak gratis itu, Mbak. Oh, nggak gratis ya Alkitab GPT-nya? Ini berbayar. Oh. Terus yang kedua juga ada fitur audio yang kita bisa gunakan untuk komunikasi dengan Alkitab. Jadi kita bisa tanya, dia jawab langsung. Jadi kayak suara kita ngomong sama teman, teleponan kayak sama teman. Tapi minusnya ya, itu dia cuma masih bisa di aplikasi, di HP. Belum bisa lewat desktop maupun web. Gitu. Yang ketiga kelemahannya, karena dia proses data, dia membaca data dulu, dia cukup makan waktu yang lama. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita ada yang gratis juga. Oh, ini dia, kabar gembira. Ada namanya FlowGPT, dia gratis, benar-benar gratis, nggak berbayar. Dia juga sudah back to the Bible, terus sudah bisa membaca teks Alkitab menggunakan audio, jadi dia membacakan,
Terus kadang juga dia membacakan ketika kita minta ceritakan soal ini, dia akan menceritakan dengan audionya, Mbak. Gitu. Terus dia juga bisa mengcustom ke temperatur, jadi imajinasinya bisa di-custom, kita bisa mencoba AI model lain menggunakan, jadi bisa lebih leluasa menggunakan ini. Tapi ada kekurangannya, dia masih belum bisa melihat teks Alkitab 100%. Jadi kayak ada kitab-kitab tertentu, ayat-ayat tertentu yang Yohanes 3:16 itu kan kitab terkenal, itu masih belum bisa dibaca. Oke. Karena bisa dibaca, cuman belum sesuai dengan AYT. Ya, dan ada beberapa fitur kayak fitur image generatif itu belum baik, nggak sebaik OpenAI. Ada juga masih perlu banyak diajarin, jadi kita harus conversation, kita menekankan untuk bercakapan. Kadang dia bilang, maaf, data saya tidak ada, padahal datanya lengkap. Kadang dia terlalu banyak membaca data, jadi dia pusing gitu mungkin ya. Panjang conversation juga belum sepanjang OpenAI atau AI yang lain, kayak Cloud dan lain-lain. Terus beberapa kali terdapat error ya, seperti kayak maaf tadi, atau kesalahan-kesalahan dalam membaca. Ya, sekarang saatnya kita demo, Mbak. Oke, silakan dong. Kita demo ya. Ya, di Badeno, itu ada paling bawah, di bagian Badeno Plus, itu kayak tadi Mbak Evi jelaskan. Di Badeno ini sudah ada beberapa tools AI, salah satunya ada di audio. Jadi ada audio dengan AI, kita bisa mendengarkan audio AYT yang sudah di-generate dengan AI, MMS. Itu sudah seluruh Alkitab sudah kita generate juga. Yang kedua ada Badeno AI yang sudah kita ringkaskan, sudah kita buat kata pengantar, yang pastinya sudah di grounding terlebih dahulu, yang sudah konsisten dengan ayat Alkitab. Tuh, untuk Mazmur. Dan ini ada juga ada yang kita lanjut ber-PA menggunakan Perplexity dan OpenAI maupun di FlowGPT. Kita akan demokan di FlowGPT. Yang pertama kita akan menemukan hal seperti ini, jadi kita langsung membuka ke halaman utama Alkitab GPT di FlowGPT. Nah, dari sini teman-teman bisa juga langsung memasukkan prompt yang kita mau. Jadi kita mau PA dengan Pasca. Pasca. Kita tanya aja Pasca. Dia nanti akan satu kata gitu aja. Bisa ya. Karena sudah di grounding terlebih dahulu, dia sudah pastinya back to the Bible, jadi nggak akan lari-lari dari konteks Alkitab. Agak lama ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, sudah aku siapkan semuanya. Jadi aku sudah menyiapkan. Gitu. Jadi aku ingin belajar terkait Pasca, bisa berikan aku ayat referensi yang cocok. Jadi dia akan memberikan beberapa ayat referensi yang cocok terkait Pasca ini. Jadi kita akan dibacakan salah satu ayatnya. Pasca tiba dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sekarang hari pertama roti tidak beragi. Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, di mana engkau ingin kami mempersiapkan makan Paskah pagi? Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kita bisa memintakan ayatnya yang mana yang cocok untuk Paskah. Terus kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Bisa jelaskan. Nanti dia akan menjelaskan tentang Matius 26 ayat 2 yang lebih lanjut. Jadi dia akan memberikan, bahkan kita juga bisa meminta ceritakan gitu. Gimana untuk sekolah minggu terkait Matius 26 ayat 2 ini. Bahkan kita juga bisa meminta hal-hal lain, misal contoh kayak teks drama dan lain sebagainya. Yang pastinya ini akan berkaitan kembali ke Alkitab, menggunakan teks Alkitab. Kita juga bisa mengatur tingkat imajinasinya, apakah ini kita mau AI ini berimajinasi lebih atau hanya sedikit aja, tetap setia dengan konteks. Nah, itu kita bisa atur dari temperaturnya ini, atau bahkan juga kita bisa mencoba-coba tools-tools AI lain dari model lain. Ada Llama 2, ada GPT-4 Turbo. Kalau teman-teman udah punya token nih, bisa langsung gunain ini. Atau pakai Palm, atau Playmagition, dan lain sebagainya. Ada juga Gemini di sini. Ya itu Mbak. Oke, wah sudah ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah dapat kami berikan tentang AI dan Pasca, baik tadi sudah dari Pak Wawan, lalu dari Sabda, dari setiap tim yang ada di Sabda, kiranya bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan Pasca yang lebih alkitabiah, sekali lagi ya, yang kreatif, variatif, dan kembali kepada firman Tuhan.